Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat sisi jahat di dalam diri kita itu seperti apa. Kita mesti ngerti kebenaran firman Tuhan. Dari kejadian ini kita belajar bahwa hati orang itu bisa berubah begitu rupa, begitu cepat berubah kalau dia benar-benar dekat dengan Tuhan dan takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu bukan karena ditakut bikin kesalahan dan dilihat orang, bukan. Takut karena segala sesuatu terhadap seseorang, bukan. Takut akan Tuhan itu karena kita respect dan hormat dengan Tuhan. Dalam situasi, dalam kondisi apapun, sekalipun orang gak lihat, sekalipun kita sendiri orang gak ada yang memperhatikan, gak ada mata-mata, tidak ada telik sandi, kita tetap bertindak tepat seperti yang Tuhan mau. Bertindak tepat seperti firman. Sehingga hidup kita ini semakin hari didapatin sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tapi banyak orang melakukan segala sesuatu karena pingin dilihat orang, pingin dipuji orang, pingin diakuin orang, pingin terlihat baik di hadapan manusia. Percuma dan sia-sia. Kalau kita berlaku buruk di belakang, kita berlaku jahat, kita memiliki sikap, karakter, perbuatan, tindakan yang busuk, bejat, dan jahat. Di hadapan manusia kita kelihatan baik, tapi di belakang kita berbuat jahat. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan pelajarin kisah ini, sejarah hidup dua orang ini yang benar-benar menjadi contoh buat kita, untuk kita belajar memilih hidup takut akan Tuhan, memilih hidup dalam kebenaran. Kita lihat di 2 Samuel pasal yang ke-11, mulai ayat yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud tinggal di Yerusalem. Bapak bisa bayangkan, pada musim peperangan, pada pergantian tahun itu, semua para panglima perang, para bangsawannya, para perang, tetapi Daud justru tinggal sendiri di Yerusalem. Padahal panglima perangnya, tentaranya sedang berperang. Nah, kita mesti tahu, kita mesti sadarin bahwa kalau kita ini buka celah terhadap apapun yang terjadi dalam diri kita, kesempatan kita berikan kepada setan, dan kita memilih untuk melakukan dosa, di ujungnya kita akan terjerat begitu dalam, jatuh di dalam dosa. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Pada pergantian tahun, waktu raja-raja biasanya maju berperang, tapi justru Daud tinggal sendiri di Israel. Ngapain tinggal sendiri? Harusnya dia mengawasin para bangsawan, para prajuritnya, para panglima perangnya berperang kok. Justru dia malah sendiri. Dan apa yang terjadi? Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto rumah, tampak kepadanya di atas soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Dimulai dengan kelemahan matanya melihat perempuan yang sedang mandi. Kelihatan, oh ini perempuan cantik nih dalam keadaan mandi telanjang. Diintiplah. Dan dari situlah muncul ide untuk melakukan dosa. Bapak Ibu, kita mesti tahu kelemahan kita di mana. Para laki-laki, lemahmu di mata. Jagain matamu dengan baik. Perempuan, lemahmu di mata. Ketika di mall belanja terus. Ketika melihat barang bagus, pingin membelinya. Padahal kalau itu tidak sesuai dengan kebutuhanmu, nggak usah dilakukan. Jangan diikutin semua kemauan kita. Kalau keinginan mata kita ini kita ikutin, ujungnya kita akan terjerat begitu rupa. Berapa banyak orang karena memuaskan keinginan matanya jatuh di dalam berbagai pencobaan. Ada yang terjerat hutang karena belanja banyak, menginginkan ini dan itu. Alkitab katakan ada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu menjerat manusia jatuh di dalam dosa. Nah, kita mesti kenali diri kita ini lemahnya di mana. Kalau lemahnya di matamu, jagain matamu. Lihat yang baik, lihat yang kudus. Kalau lemahnya di pendengaranmu, dengarkan yang baik, sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan. Lihat, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jangan pikirkan yang membuat kamu semakin jatuh di dalam dosa, terjebak di dalam dosa. Ujungnya kamu nanti akan susah. Keinginan daging begitu rupa. Makanya saya selalu ngomong pikul salib sangkal diri mati daging.
Kenali kelemahan kita di mana. Kita jagain kelemahan itu, kita serahkan kepada Tuhan. Jangan sampai kelemahan itu membuat kita semakin jatuh di dalam dosa. Seperti yang dialami Daud, matanya melihat seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok, rupanya udah cantik, udah rupawan, bodinya bagus, mungkin kulitnya bersih. Dia lihat dan apa yang terjadi? Dia ingin nih, ketika di dalam keinginannya, keinginan itu dibuai, akhirnya melahirkan dosa. Semuanya dimulai dari keinginan. Keinginan ini loh yang kita harus taklukkan, Bapak Ibu. Keinginan kita ini harus kita taklukkan di hadapan Tuhan. Jangan sampai keinginan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ini menguasai diri kita. Kalau keinginan itu menguasai dan mengendalikan kita, kita akan terus terjebak, terus terjerumus, terus susah bangkit. Akhirnya apa? Tidak pernah mengalami kemenangan. Orang yang dikuasai oleh keinginan tanpa bisa pikul salib sangkal diri mati daging, dia tidak akan pernah mengalami kemenangan. Dibutuhkan sikap hati, kerendahan hati untuk belajar menaklukkan diri, pikul salib sangkal diri kepada Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan sehingga perjalanan hidup kita ini mengalami kemenangan demi kemenangan. Daud, dia melihat perempuan itu dan keinginannya dibuai. Dan ayat yang ketiga, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya. Bayangin, padahal ini sudah jadi istrinya orang, dipanggil Daud untuk diajak tidur dan anehnya diem saja. Alkitab enggak menjelaskan bahwa perempuan itu menolak, justru ngikutin apa yang Daud mau. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Bayangin, akhirnya berzina, terjadi perselingkuhan, terjadi kejahatan secara moral di hadapan Tuhan. Si Batsheba tidak setia dengan suaminya, padahal suaminya sedang berjuang membela. Daud pun melihat ini sesuatu hal yang biasa. Saya nggak tahu Daud waktu itu punya pemikiran seperti apa. Yang jelas memang Daud itu punya kelemahan tentang masalah seksual, masalah perempuan, bahkan sampai masa tuanya pun matanya sudah tua, sangat tua sekali. Dia butuh selimut perempuan untuk menemani dia tidur. Bahkan sekalipun Daud tidak bersetubuh dengan dia, dia perlu peluk seorang perempuan yang paling cantik. Kemudian kelemahan dia di area ini. Dan makanya Bapak Ibu, kalau kelemahan-kelemahan di dalam diri kita ini nggak bisa jagain begitu rupa, kelemahan itu akan menjadi celah setan untuk menguasai kita. Setan untuk menjerat kita begitu rupa. Kenali kelemahanmu masing-masing. Jangan sampai kelemahanmu itu ujungnya membuat hidupmu hancur, membuat hidupmu terjerat di dalam dosa, dan tujuan Tuhan gagal dalam hidupmu. Di ujungnya perempuan ini tidur dengan Daud. Anehnya, ayat selanjutnya ya, perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Mungkin dia pikir setelah mandi najisnya itu selesai. Dan perempuan itu pulang ke rumahnya. Bapak Ibu, semua dosa dan pelanggaran kita ini tidak bisa kita bersihkan dengan kita mandi, dengan kita pakai sabun dan lain sebagainya. Itu perlu darah Yesus. Di dalam perjanjian lama, harusnya dia membersihkan kenajisannya dengan memberikan korban, pengakuan dosa dan lain sebagainya. Tetapi perempuan ini dia coba bersihkan kenajisannya dari setelah dia berzina dengan Daud. Dia pulang ke rumahnya. Harusnya Bapak Ibu, semua kelemahan, dosa kita, pelanggaran kita, kenajisan kita itu kita akuin di hadapan Tuhan. Kita minta darah Yesus menguduskan dan menyucikan kita, memperbaharui kita instan ketika kita mengaku dosa. Dia ampuni, dia hapuskan semua dosa dan pelanggaran kita. Tapi di perjanjian lama, untuk orang harus mengalami namanya penebusan dosa dulu lewat darah korban yang dipersembahkan di dalam perjanjian lama. Tapi di dalam perjanjian baru, dosa diampuni oleh darah Yesus. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa, Dia Allah setia dan adil, Dia mengampuni dosa kita.
Bapak Ibu, dosamu apa hari ini? Perzinahan, perselingkuhan, kejahatan, menipu, atau apapun juga yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akuin di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Minta darahnya menguduskan. Minta darahnya menyucikan. Yang akan membuat posisimu kembali dalam proteksi dan penjagaan Tuhan. Setelah perempuan itu membersihkan diri, mandi, membersihkan, dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Di ayat yang kelima, lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang itu memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Bapak Ibu, konsekuensi dari dosa itu selalu ada. Bapak Ibu, dosa upahnya adalah maut loh. Apapun segala sesuatu yang kita kerjakan itu ada konsekuensinya. Perbuatan kita, apapun namanya, mau perbuatan jelek, perbuatan baik, itu seperti benih. Dan kita sendiri akan menuainya. Dan Daud dan Batseba ini menuai dari perzinahan itu. Akhirnya apa? Perempuan itu mengandung. Konsekuensinya ada. Setiap apa yang kita kerjakan hari ini, apapun itu namanya, selalu ada konsekuensinya. Kalau engkau berbuat baik, engkau akan menuai perbuatan baik itu. Engkau melakukan jahat, engkau akan menuai perbuatan jahat. Hidup dan mati, kata kitab Amsal, dikuasai oleh lidah. Siapa menggemakannya akan makan buahnya. Kalau kita suka menggemakan yang baik, kita akan menuai yang baik. Kalau kita menggemakan yang buruk, kita akan menuai yang buruk. Kita melakukan dosa perzinahan, perselingkuhan, engkau akan terima akibatnya. Di dalam pernikahanmu mungkin kehidupan suami istri tidak romantis lagi. Terjadi penghalang, bahkan saling curiga, bahkan berujung pada perceraian dan lain sebagainya. Ada konsekuensi dari dosa itu. Hari ini kesempatanmu dengar firman ini tuh bertobat dan berubah. Kalau tidak, engkau akan terima konsekuensimu. Daud terima konsekuensinya dari hasil perzinahan ini. Nanti kita baca di ayat pasal selanjutnya, Daud akhirnya mengalami teguran yang sangat keras sekali. Untungnya dia bertobat loh. Coba kalau dia tidak bertobat ketika terima teguran, ujungnya akan hancur. Tuhan tidak akan mendapatin dia menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Daud bertobat. Hari ini kesempatan Bapak Ibu bertobat. Dengar firman ini ketika engkau melakukan perzinahan, ketika engkau melakukan perselingkuhan. Bertobat, sadar diri, balik sama Tuhan. Kalau tidak, ujung dari pernikahanmu, ujung dari hidupmu akan hancur begitu rupa. Ini kenikmatan dinikmatin Daud dan Batseba ini hanya sebentar saja, tapi konsekuensinya mengerikan. Dan resikonya lebih mengerikan, dan tindakannya yang salah, ujungnya mengorbankan suaminya, Batseba sendiri, Uria. Akhirnya kita akan lihat. Di ayat yang ke-6 lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap Uria, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu, basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka ia menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Daud masih tetap punya niat busuk untuk menutupin kejahatannya. Suruhnya suaminya pulang dan suruh basuh kakimu dan suruh keluar pulang ke rumahnya. Tetapi yang dilakukan Uria, membandingkan diri di depan pintu istana bersama dengan hamba-hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Ini orang yang punya integritas. Saya pernah bahas tentang Uria ini, cari judul khotbahnya Uria, cari di YouTube, Bapak Ibu bisa dengerin. Ini laki-laki yang punya komitmen, punya kesetiaan, punya tanggung jawab dan luar biasa. Tetapi rajanya menutupin semua dosanya. Daud menutupi dosanya. Punya akal busuk, punya akal jahat orang itu ya. Kalau hatinya udah jahat ya, dia punya berbagai macam cara, punya muslihat, punya tipu daya untuk menutupin kesalahannya. Bapak Ibu, dosa tetap dosa, tidak bisa ditutupin, nggak bisa diakalin. Solusinya hanya bertobat dan minta ampun di hadapan Tuhan. Tetapi yang dilakukan Daud, dia mau kelabuin semua dosanya, kelemahannya. Dia menyuruh Uria pulang ke rumahnya supaya bisa tidur dengan istrinya. Tetapi di ayat yang ke-9, Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Masih didesak aja. Lu kamu tuh ngapain? Kan baru pulang dari peperangan dan kamu harusnya pulang ke rumah. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok.
Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan, aku pulang ke rumahku untuk makan dan minum, tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tidak akan melakukan hal itu. Ini orang yang punya komitmen. Ini suami yang punya tanggung jawab. Tidak heran dia. Nama Uria disebut di kitab Matius. Salomo dilahirkan dari Batseba, istrinya Uria, bukan istrinya Daud. Disebut karena orang ini, Uria ini, memiliki sikap hati yang luar biasa. Dia punya tanggung jawab. Harusnya Daud dengar komitmen, dengar perkataan Uria itu malunya luar biasa. Tetapi kita lihat kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Masih saja orang itu kalau belum bertobat, belum sadar diri, punya cara begitu rupa untuk melakukan dosa. Punya cara, 1000 cara untuk tipu muslihat. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Masih sekalipun dia mabuk, dia punya komitmen. Tetap tidak mau pulang. Ini luar biasa sekali. Dan Daud mulai panik. Dan apa yang terjadi di ayat yang ke-14? Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan paling depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Kan jahat. Ini saya sering kali sebut dalam khotbah saya. Nabok nyilih tangan. Membunuh orang pakai tangan orang lain. Dan jahat sekali di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau menutupin dosamu dengan berbagai macam cara, perzinahanmu dengan berbagai macam cara, perselingkuhanmu dengan berbagai macam cara, kelihatannya pasanganmu gak melihat, tapi di ujungnya Tuhan tetap melihat kok. Engkau berurusan dengan Tuhan. Engkau tidak hanya sekedar berurusan dengan pasanganmu, tapi engkau berurusan dengan Tuhan. Makanya hari ini meski bertobat dan berubah, hari ini serahkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bertobat, ambil keputusan untuk cintai Tuhan. Ambil keputusan untuk kasihin Tuhan. Hormatin Tuhan lebih dari apapun. Harus belajar bersikap benar, melakukan sesuai dengan ketepatan ilahi. Jangan punya niat jahat. Hari ini ketika engkau memiliki kejahatan dalam bentuk apapun, engkau tutupin dengan pasanganmu, dengan orang lain, dengan gembalamu, dengan keluargamu. Mungkin mereka nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Jauh lebih baik serahkan sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, bertobat dan ambil keputusan untuk berubah. Jangan ngikutin contoh jelek. Dan ujungnya Daud punya siasat busuk, menempatkan Uria dalam barisan perang yang paling hebat. Dan kemudian para panglimanya Yoab suruh mengundurkan diri supaya nggak mati. Dan apa yang terjadi? Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya adalah lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari antara dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Uria mati, Bapak Ibu. Ini orang yang tanggung jawab, orang yang berperang untuk rajanya, rela mati menyerahkan untuk rajanya, tapi rajanya hianatin, dia tidurin istrinya. Dia tetap setia berperang sampai tetes darah penghabisan. Sekalipun dia nggak mengerti bahwa istrinya sedang mengandung dari hasil perzinahan. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian. Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, maka kamu demikian dekat kota itu untuk berperang, tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah di atas tembok? Hanya drama saja. Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubbeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepada di atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat dengan tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria orang Heti itu sudah mati. Lalu pergilah suruhan itu sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Saya yakin Yoab tahu ini ceritanya apa yang sedang dialami Daud ini. Sekalipun Yoab di dalam peperangan, karena Yoab ini adalah panglima kepercayaannya Daud, dan akhirnya
dia menyuruh Uria dan Uria mati di medan peperangan. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu di atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kukatakan kepada Yoab, jangan sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini dan orang itu. Sebab perhebatlah seranganmu terhadap kota ini dan runtuhkanlah itu, demikianlah engkau harus kuat hatinya. Saya sering kali ngonselingin orang yang pasangannya selingkuh, dan ternyata salah satu pasangannya itu lebih setia. Dan ternyata yang selingkuh ini menuduh pasangan yang setia ini bermain serong. Ini kan jauh beda dengan apa yang dialami Daud. Dan hanya dalam versi yang berbeda. Daud menyuruh panglimanya untuk Uria berperang di barisan yang paling ganas. Dan ujungnya mati. Dan setelah itu dia menutupin kejadian ini. Ini hal yang biasa kalau ada orang mati dalam peperangan. Pedang ini makan orang ini makan itu udah biasa lah. Sekarang perhebatlah seranganmu terhadap kota itu, runtuhkanlah itu, dan mungkin kau harus kuatkan hatinya. Padahal dia senang. Wah, suaminya udah mati, aku bisa ambil istrinya. Coba kita lihat tangisan palsu, cerita palsu, cinta palsu oleh Batseba kepada suaminya. Ketika didengar istri Uria, Batseba dengar bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya. Bohong ini, ratapan palsu. Dia sudah berzina sampai mengandung kok. Pasti tentunya senang. Wah, aku senang nih. Ternyata suamiku ini udah mati. Mungkin ratapannya ratapan palsu menurut saya. Karena apa? Dia udah kedapatan berzina dan mengandung. Dia kedapatan selingkuh dan mengandung. Setelah lewat waktu bergabung, lihat nih, waktu bergabung sudah selesai, itu ada jangka waktunya. Maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya, melahirkan seorang laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Jahat di mata Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu, perzinahan, perselingkuhan itu jahat di mata Tuhan. Kalau engkau nggak bertobat, ujungnya engkau akan ketemu dengan murka Tuhan. Makanya kenapa kok terjadi perzinahan secara perselingkuhan dengan pasangan orang lain? Karena tidak setia dengan pasangannya. Coba diberesin hubungan dengan pasanganmu. Belajar diomongin kekurangan kelemahannya pasanganmu. Dibicarakan. Bahkan masalah ranjang pun harus dibicarakan berdua. Bagaimana baiknya, bagaimana menyenangkannya, harus dikomunikasikan berdua. Karena suami istri itu satu daging, satu tubuh. Nggak ada yang harus disimpan-simpan, harus disembunyikan. Masalah ranjang harus diomongin, masalah komunikasi harus diomongin. Jangan sampai ujungnya nanti ditutup-tutupin, akhirnya buka celah, terjadi perzinahan, terjadi perselingkuhan. Ujungnya kamu jahat melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan pasti ketemu dengan murka Tuhan. Ujungnya anak yang dilahirkan itu mati loh. Sekalipun Daud puasa, jerit teriak sama Tuhan, mati. Ini anak benar-benar tidak berkenan di hadapan Tuhan, hasil perzinahan. Bapak Ibu, belajar dari kejadian ini. Belajar memiliki kesetiaan hidup seperti Uria. Suami yang setia, suami yang tanggung jawab, suami yang memiliki respek dan hormat dengan pemimpinnya. Takut akan Tuhannya luar biasa. Beda dengan Daud, karena dikuasai oleh hawa nafsu, mata orang itu bisa buta loh. Karena hawa nafsu, orang itu bisa dibutakan dengan keinginan dagingnya, keinginan matanya, dan keangkuhan hidupnya. Terjerat begitu rupa, jatuh di dalam dosa. Terlalu mahal engkau harus bayar. Apalagi para hamba Tuhan yang sudah jatuh di dalam dosa, engkau harus bayar mahal. Apalagi kalau hamba Tuhan sudah melakukan dosa moral, ruwet urusanmu. Engkau mesti sungguh-sungguh bertobat, baru Tuhan pulihkan step by step. Siapapun orang yang hari ini sedang melakukan dosa dan kejahatan di hadapan Tuhan, bertobat balik sama Tuhan. Jangan sampai memiliki niat jahat. Suaminya mati, seakan-akan ditangisin, diratapin. Padahal sudah berzina kok. Padahal sedang mengandung kok. Coba Ibu bisa bayangkan ketika Uria tidak mati, dan Uria pulang, kedapatan istrinya dan perutnya sedang buncit karena mengandung dari laki-laki lain. Apa yang terjadi? Heboh urusannya. Lain ceritanya. Lain lagi apa yang diceritakan oleh Alkitab. Dan ini hanya tangisan-tangisan palsu. Tangisan, saya nggak tahu tangisannya ini tangisan senang atau tangisan sedih.
Karena dia juga ngerti bahwa posisinya tidak enak. Dia tahu dia hamil dari hasil perzinahannya. Bagaimana dia menanti respon suaminya dan lain sebagainya. Makanya jauh lebih tenang hidup kita ini sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Ketika kita berjalan seperti yang Tuhan mau, langkah demi langkah, kita itu hidupnya tenang, damai, bahagia, dan sejahtera. Bapak Ibu, engkau tutupin dosa dalam hal apapun, selingkuh, berzina, atau punya TTM lah, atau apalah namanya. Kamu nggak akan tenang loh dalam hatimu. Kamu akan dipenuhi dengan ketakutan, kamu akan dipenuhi dengan kekhawatiran, hidupmu nggak nyaman, nggak damai. Lebih baik kita transparan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita A bilang A, kita B bilang B. Kalau hari ini mungkin hubunganmu tidak harmonis dengan pasanganmu, belajar dikomunikasikan. Diomongin yang baik, dibangun komunikasi. Banyak saya konselingin orang, dia bilang udah nggak ada rasa cinta lagi dengan pasangannya. Sudah hambar. Ada yang salah kalau hubunganmu tambah hari tambah hambar dengan pasanganmu, tidak ada cinta. Pasti ada sesuatu yang perlu dibereskan di dalam hatimu. Saya yakin orang itu semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi pasangannya, semakin mencintai pasangannya. Dia akan hormatin pasangannya. Dia tahu, semakin kenal pasangannya, dia semakin ngerti, semakin tahu apa yang harus diperbuat, apa yang harus dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau pernikahanmu tambah hari tambah hambar, isinya ribut, gegeran, dan berantem, nanti kamu ujungnya akan berzina dan selingkuh, Bapak Ibu. Karena kamu nggak dapatkan sesuatu yang kamu dapatkan dari pasanganmu. Lebih baik bangun komunikasi yang baik. Perbaikin hubungan itu. Kalau tidak, ujung dari pernikahanmu akan tambah ruwet. Akan tambah ngeri. Saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini, kita harus mengerti apa yang harus kita perbuat. Kita harus semakin ngerti kehendak Tuhan. Semakin berjalan dalam ketetapan Tuhan, semakin hidup menyenangkan hati Tuhan tentunya. Hidup hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Bukan ngikutin ego, bukan ngikutin hawa nafsu, bukan menyenangkan keinginan mata kita, memuaskan keinginan daging kita. Dan ujungnya kita terjerat jatuh dan didapatin melakukan yang jahat di mata Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman menjadi kehidupan. Dan hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan, rajin mendengarkan apa yang hamba-Mu sampaikan. Berkati pernikahan mereka, berkati hidup mereka, tetap setia, tetap hidup takut akan Tuhan. Menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berjalan dalam ketetapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, biar anugerah dan kemurahan Tuhan melimpah. Mau berdoa untuk orang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti yang aku doakan dan katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you.